Semoga terdoakan agar sehat walafiat, diberikan segala dosanya, diterima umurnya. Semoga Allah ibadahnya dan makbul perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah, nasihat, Bapak Bida, Bapak Lurus, Masjid, dan Bapak yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita akan kembali ke masjid kita melaksanakan sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan taklim sebelum kita salah satu setelah kita memasuki pada malam yang ke-13 di bulan Sya'ban. 13 bulan Sya'ban berarti besok tanggal 14 dan besok lagi tanggal 15. Jadi insyaallah hari Minggu dan Senin kita akan melaksanakan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengisi malam-malam yang sudah Ramadan. Namun insyaallah kami berniat untuk mengajak para sekalian sebagaimana saya sampaikan di depan bahwa dalam rangka mengisi malam-malam yang berkah ini malam saya coba, maka dana diberkurang pada di dalam malam ini nanti kita berencana untuk hadir minimal jam 4 sore setelah asar, kemudian nanti kita baca Quran bersama, ya, kita baca Quran bersama masing-masing setelah-setelahnya ada yang apa buat kita isi di sore itu dengan kegiatan-kegiatan baca Quran. Kemudian nanti setelah mungkin jam 5 kalau sedikit kita akan rohani bersama. Ya, oleh karena itu para jemaah sekalian kita diminta untuk menulis nama-nama anggota keluarga, kakek nenek, ayah anda yang telah meninggal dunia untuk kita bacakan doa bersama nanti di bawah. Ya, seperti itu. Kita mungkin nanti berdoa. Jadi mungkin ada dengan doa dan berdoa bersama untuk mengirim doa bersilaturahmi kepada almarhumah. Kemudian kita selesai itu maghrib keperjalanan sekalian, kemudian nanti setelah itu kita melaksanakan doa bersama juga doa bersama dengan malam bersama waktu yang baik. Mohon Allah mudah-mudahan pada waktunya kita sehat walafiat bisa berkata bersama. Lepas mungkin ada teman-teman saudara kita yang mungkin tidak mengenalkan ini tidak ada masalah. Oleh karena itu kita tidak boleh mengenalkan mereka dan mungkin kita juga berharap mereka bisa mempermasalahkan kita. Karena intinya adalah kita bersama. Kalau menurut kita kemarin tidak boleh dibatasi bacaannya, ya silakan beberapa kali melakukannya. Makanya kita sikapi dari jam 4 sore terus kita baca Quran, terus itu baca Quran lagi. Itu ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita baca suatu bacaan khusus buat almarhumah, bapak-bapak, bapak yang telah begitu ikhlas untuk digunakan itu bangun masih dalam mana di bapak-bapak itu yang ada juga orang-orang yang berpikir dengan masjid ini dan juga para yang senantiasa memberikan konsumsi, ya, bapak mudah-mudahan semua itu diterima Allah SWT. Allah pembebasannya, Allah kesalahannya, Allah perkenalkan kebaikannya, dan kita memudah-mudahan semoga Allah berkati dengan Allah kita. Bagi kita yang hidup, semoga Allah terima sama yang seimbang kita, dan semoga Allah kabulkan doa yang kita. Allah berikan keberkahan di masyarakat ini dan panjangkan umur kita, merasakan rezeki kita, merasakan iman kita untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, nanti ketika kita itu pada malam Sya'ban itu jangan
di satu masjid saya punya pengalaman misalnya datang ke sana bawa air gitu berdoa pulang sholat isya kita sholat isya di masjid oleh orang yang saya berkat atau pulang. Yang kedua, mari supaya amin dan kabulnya maka ikuti selain kita bersedekah makanan mungkin atau kita membawa sedikit infak ya kita infak pun insya Allah bukan itu ya sebanyak-banyaknya kita punya memiliki kalau itu kita makan ya silakan itu salah satu cara untuk membuka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian silakan kepada para saudara muda untuk memimpin acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang hormati Ketua Masjid Darul Falah, Ustaz Syaikhina, para pembina, para pengokoh, pengurus lainnya ulama. Tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan amal saya. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya yang telah kita rasakan bersama. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dalam kajian rutin kita mudah-mudahan seluruh aktivitas kita langkah-langkah kita ini dinilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita ini sudah masuk malam ke-13 di bulan Sya'ban 1442 Hijriah ini. Bulan Sya'ban kemarin kita telah berbicara adalah kan perhatian khusus dari Nabi. Perhatian khusus Nabi bagaimana Nabi sendiri puasa. Banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Riwayat lain mengatakan sampai-sampai Nabi itu berpuasa penuh nyambung ke Ramadan. Makanya banyak sekali amalan-amalan yang perlu dilakukan sebagai seorang muslim tentang bulan Sya'ban, terutama di malam nisfu Sya'ban. Makalah yang dibagikan itu untuk menjawab saudara-saudara kita yang kadang-kadang belum tahu atau sudah tahu, lupa dan tidak mau melaksanakan. Ada yang bertanya, adakah tuntunan khusus melakukan ibadah pada malam nisfu Sya'ban? Apa sih sebenarnya keistimewaan malam nisfu Sya'ban dibandingkan malam yang lain? Adakah dasar ulama yang menetapkan pembacaan surat Yasin di dalam malam nisfu Sya'ban? Apa sih juga hukumnya melaksanakan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban? Insya Allah makalah yang dibagikan itu menjawab keraguan-keraguan atau mungkin ada saudara kita yang belum tahu lalu membid'ahkan. Dan sekarang dikit-dikit bid'ah. Kenapa kok bid'ah? Man ahdatsa kata mereka. Dasar sebuah hadis. Siapa yang mengada-ngada? Siapa yang membuat-buat? Mengkreasi fi amrina hada dalam agama Islam itu ma laysa lahu ma laysa minhu, tidak ada dasarnya, tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak ada hadisnya, fa huwa raddun, maka amalan itu raddun mardud, tertolak. Tapi ingat, tidak semua amalan yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu dikatakan bid'ah. Selagi amalan itu masih ada dasar umum, masih ada payung umum, maka itu tidak bisa langsung dikatakan bid'ah. Makanya kata Syekh Dr. Hisam Kamil Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari, beliau ini adalah guru besar di Al-Azhar, menyatakan
laisa kullil ghaibi lam yakun ala ahdi Rasulillah yu'tabar bid'ah. Kalau perbuatan itu tidak ada pada zaman Nabi, tidak semerta-merta dikatakan perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah. Makanya Syekh Dr. Hisam Kamil Musa mengatakan dalam bukunya, bid'ah itu ada 5. Bid'ah ada 5. Pertama, bid'ah wajib. Contoh, mengumpulkan mushaf. Mengumpulkan mushaf nggak ada pada zaman Nabi. Kenapa Al-Quran tertulis di apa? Lapak kurma, kulit binatang, batu. Ketika dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar, bid'ah, tapi bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib dilakukan. Coba kalau itu tidak dilakukan, pada waktu itu para hafid Al-Quran banyak yang gugur syahid ketika memerangi nabi palsu, namanya Musailama Al-Kadzdzab. Musailama Al-Kadzdzab. Kenapa disebut kadzdzab? Pembohong. Ternyata setelah Nabi wafat, zaman Abu Bakar As-Siddiq sudah banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Jadi gak heran Nabi sampai sekarang ada nabi palsu, gak usah heran. Ya Pak ya? Gak usah heran. Ini lagi sepi nabi palsu. Mungkin nabinya kena pandemi kali ya. Jadi itu Syekh Dr. Hisam Kamil Musa Asy-Syafi'i, beliau bermadzhab Syafi'i Al-Azhari, guru besar Al-Azhar. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah mustahabah, dianjurkan, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah, ada bid'ah haram. Apa itu bid'ah haram? Menonton al-jinsiyah, film porno. Itu bid'ah haram. Mengatakan demikian, ada 5 yang dinamakan bid'ah. Yang ngomong bukan saya ini. Kalau yang ngomong saya, apa itu hukum haram? Bisa apa ya? Boleh. Tapi ini ulama besar Timur Tengah, Syekh Dr. Hisam Kamil Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Makanya selama ini yang kita kenal ada 2 bid'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Kullu amrin mustahdatsin lahu aslun fid din. Kalau perbuatan itu tidak dilakukan pada zaman Nabi, tapi kalau masih ada dalil umum yang memayunginya, maka ia tidak bisa dikatakan bid'ah. Kalau semua dikatakan bid'ah, maka banyak sekali perbuatan-perbuatan sahabat Nabi yang tidak pernah dilakukan zaman Nabi. Dan perbuatan itu dikatakan bid'ah, dhalalah, sesat, finnar, masuk neraka. Itu sudah satu paket. Namanya bid'ah, dhalalah, sesat. Namanya sesat, finnar, masuk neraka. Bahaya sekali kalau orang mengatakan demikian. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang bisa dikatakan bid'ah. Contoh, Abdurrahman bin Auf malam-malam pulang kalau dari pergi, sebelum tidur selalu membaca ayat kursi di 4 pojok rumahnya. 4 pojok rumah. Sebelum tidur datang baca ayat kursi pojok depan sebelah kiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan seterusnya masuk pojok kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Masuk belakang pojok sebelah kanan. Allahu la ilaha illa. Masuk sebelah kiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seterusnya. Abdurrahman kalau habis musafir pergi, sebelum tidur selalu membaca ayat kursi di 4 pojok rumahnya. Ini disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-A'lam Al-Anbar
membaca ayat kursi di 4 pojok rumahnya tidak pernah dilakukan Nabi. Loh, kalau ini dikatakan bid'ah, bahaya. Makanya apa kata Imam Syafi'i? Al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi menjadi 2. Idza waqafatis sunnah, kalau ia masih dipayungi oleh hadis, masih ada dalil secara umum, fa bid'atu huda, maka ia bukan bid'ah dhalalah, tetapi bid'atun huda. Fa bid'atun huda idza khalafatis sunnah, kalau itu perbuatan bertentangan dengan sunnah pada zaman apa? Bertentangan dengan sunnah pada zaman Nabi, tidak ada dalil sama sekali, bid'atu madhmumah, maka perbuatan itu bisa dikatakan madhmumah, tercela. Contoh, tanggal 10 Muharram orang-orang Syiah kalau mau ke makam Sayyidina Husain kan naik tinggi, itu sarung jubah diangkat sampai dengkulnya, perempuan-perempuan diangkat sampai dengkulnya, jalan sampai ke makam Sayyidina Husain pakai lutut, berdarah bercucuran, ia naik, bahkan ada yang menjulurkan lidahnya, dia jilat itu tangga-tangga. Oh, saya pikir ini kalau lihat filmnya, pernah lihat filmnya belum? Coba lihat. Ini orang kalau kayak gini, bagaimana mau makan lontong sayur? Bercucuran darah banyak, keyakinan dia apa? Semakin hebat keimanannya. Itu tidak pernah diajarkan oleh Sayyidina Husain, cucu baginda Rasul. Makanya itu apa kata Imam Syafi'i? Idza khalafatis sunnah, kalau itu bertentangan dengan sunnah, tidak pernah dilakukan zaman Nabi, tidak ada dasarnya, tidak ada hadisnya sama sekali, bid'atun madhmumah, itu bid'ah yang tercela. Tapi kalau masih ada didasarin, dipayungi hadis secara umum, belum bisa dikatakan bid'ah. Bapak Ibu yang saya hormati, di antaranya malam nisfu Sya'ban. Banyak hadis palsu, banyak hadis dhaif, ada hadis hasan, ada juga hadis sahih. Nah, kita ambil yang sahih. Makanya yang pertama, hadis ini hadis hasan, tetapi disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal. Qala yattali'u Allah azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhid. Apa kata Mu'az bin Jabal? Rasulullah pernah bersabda, di bulan Sya'ban, terutama di malam nisfu Sya'ban, Allah memandang hambanya penuh dengan rahmat, Allah memandang hambanya penuh dengan kasih sayang, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali 2 orang. Siapa 2 orang? Pertama musyrik, yang kedua musahid. Musahid, ya, musyrik. Siapa orang yang dikatakan musyrik? An taj'ala lillahi niddan, orang yang mengadakan tandingan-tandingan sesembahan Tuhan selain Allah. Orang yang mengadakan tandingan-tandingan Tuhan selain Allah. Nah, di zaman sekarang Bapak Ibu, kita ini harus ekstra hati-hati betul. Kenapa? Banyak sekali berhala-berhala modern yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita, kita tidak sadar. Kalau berhala zaman Nabi jelas patung disembah, yang namanya Lata, Manna, Uzza, Hubal, Qibti, Taghut, dan lain sebagainya. Itu berhala-berhala zaman Nabi, jelas patung disembah. Tetapi berhala modern ini yang harus kita waspadai. Apakah itu yang berbentuk harta, jabatan,
kedudukan, kekuasaan, istri, anak. Kalau itu bisa menomorduakan Allah, ya, menomorduakan Allah, menomorsatukan tadi yang saya bilang tadi, harta, jabatan, kedudukan, kekuasaan, bisa dikatakan apa? Orang itu musyrik. Contohnya ibu-ibu goreng, nah ada orangnya, goreng tahu, goreng tempe, ya, goreng ikan, goreng merah biar kerenan dikit, ya, pecah gorengnya, goreng, ya, di ruang tamu HP-nya bunyi, dia cuekin aja, tetap goreng, karena HP-nya gak berhenti, ia tinggalkan guraminya, ia angkat HP-nya. Yang telepon mantan pacarnya. Oh, dia asik ngomong, ternyata lupa guraminya gosong. Ketika ada masjid dekat rumahnya, ada musola dekat rumahnya, tahu berapa? Orang berumur, itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu ya. Jadi ketika ada dekat rumahnya, musola dekat rumahnya, ia pura-pura betul. Bahkan berapa banyak orang ada ia asik baca WA dan lain sebagainya. Hati-hati, ini termasuk kategori berhala modern. Saya bilang sama anak-anak, ini namanya setan gepeng. Ini bahaya. Makanya saya bilang tadi, berhala modern itu banyak sekali yang ada di sekitar kita. Kalau itu kita jadikan nomor satu, menomorduakan Allah, bisa dikategorikan musyrik. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 116 Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Jadi itu Allah memandang hambanya penuh dengan rahmat, kasih sayang, akan mengampuni dosa-dosa hambanya, khususnya di malam nisfu Sya'ban, kecuali dua orang tadi, musyrik. Yang kedua, musahid. Apa itu musahid? Orang yang masih ada permusuhan, masih ada rasa dendam, tidak mau tegur sapa, memutuskan tali silaturahim, masih ada iri, dengki, hasud. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman begini, tangguhkan ampunan dua orang ini, tangguhkan ampunan dua orang ini, tangguhkan ampunan dua orang ini hingga mereka berdamai. Allah sampai berkata 3 kali dalam hadis qudsi. Makanya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita ini harus berhalal bihalal. Halal bihalal seharusnya pantasnya, bagusnya, cocoknya dilakukan sebelum Ramadan. Tapi tradisi di masyarakat kita habis Ramadan, silakan aja di dalam menjalin silaturahim. Tetapi yang paling tepat, saling memaafkan, saling meridhoi, saling rela merelakan, itu harus dilakukan di bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Ramadan bulan suci dapat dicapai dengan jiwa yang suci pula. Ibu yang saya hormati, datang hari Senin, datang hari Kamis, datang bulan Sya'ban, datang malam nisfu Sya'ban, di mana pintu-pintu ampunan Allah itu akan terbuka lebar-lebar, tetapi pintu-pintu
ampunan Allah itu akan tertutup rapat-rapat bagi orang yang di dalam hatinya masih ada rasa iri, dengki, hasud, permusuhan, dendam. Buat apa kita ini harus dendam, permusuhan terhadap saudara-saudara kita seiman? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Iya. Orang semua ini. Buat apa kita ini harus iri, dengki, hasad, dendam? Kenapa? Capek hidup ini kalau kita melakukan kayak gitu. Bahkan kalau kita teliti kesehatan, sumber penyakit yang terbesar itu apa? Dari hati. Bulat, separuh dari hati, separuh dibagi. Dibagi bagaimana? 10% pola makan, 10% pola hidup, 10% gaya orang itu. Ternyata yang paling besar sumber penyakit itu dari ketenangan hati. Makanya corona itu harus imunnya naik. Kalau orang itu tenang, santai, dibikin bahagia terus, insya Allah gak akan kena. Tapi orang itu sering sedih, menyendiri, pikirin, ini yang bahaya. Makanya orang yang cepat sembuh kena penyakit COVID itu apa? Ia tetap bahagia, cepat sembuhnya. Jadi buat apa kita harus ini iri, dengki, hasad? Bukankah kita ini diajarkan sebuah doa? Yang doa itu diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasr ayat 10. Di situ disebutkan apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan kedengkian mendekam di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Tuh, sudah diajarkan. Dan doa itu sering kita baca, kita sudah pada hafal. Tapi kenapa baca doa itu kok masih dendam aja? Berarti doa itu hanya sekedar di mulut, tidak merasuk ke dalam hatinya. Maka dari itu, kebersihan hati dari permusuhan, dari dendam, iri, dengki, hasud, ini merupakan masalah yang fundamental dalam Islam. Sebab apa? Islam tidak bisa lepas dari dua hal. Islam berdiri, Islam tegak, tidak bisa lepas dari dua hal. Apa dua hal itu? Hubungan baik dengan Allah, buktikan hubungan baik dengan sesama manusia. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Islam tidak bisa lepas dari hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallahnya cakep, jamaah rajin, ke masjid rajin, sujud rajin sampai jidatnya karatan. Tapi kalau ngomong, masya Allah, gak pernah ngenakin hati. Kalau ngomong selalu menyinggung perasaan orang. Ada nggak Bu? Yang mana? Kalau ada kayak gitu, dipertanyakan Pak Islamnya. Apa sebaliknya? Hablum minan nasnya cakep, rukun keluarga cakep, tetangga kiri kanan bagus, tapi sholat gak mau, puasa bolong-bolong, lebih parah lagi. Oh, mendingan saya Ustaz, mendingan bagaimana? Dia rajin ke masjid, dia rajin sujud, dia rajin jamaah, tapi kalau ngomong gak pernah nyenakin. Saya jarang sholat, puasa bolong-bolong,
tetapi sama tetangga baik saya, rukun tetangga RW bagus saya. Ibu pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya remuk. Dua-duanya remuk. Islam tidak bisa kayak gitu. Hablum minallahnya bagus, buktiin hablum minannasnya pun juga harus cakep. Dan Islam tidak bisa lepas dari dua hal ini. Dan ini semua dipraktekkan di dalam sholat yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Coba sholat saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apa itu? Takbir yang mengharamkan kita ini ingat selain kepada Allah. Di sini dituntut khusyuk. Dituntut khusyuk. Apa itu khusyuk? Insyaallah kita bahas pada bab yang lain. Kenapa? Khusyuk ini panjang ternyata. Dituntut khusyuk, hablum minallah harus dipraktekkan dalam sholat. Jangan ketika Allahu Akbar Mall Cilanda, ya, Mall Pejaten. Bagaimana hablum minallahnya di sini? Tetapi ingat, hablum minannasnya pun juga harus dipraktekkan di dalam sholat berjamaah. Jangan kita habis makan makanan yang berbau, makan bawang putih, bawang merah, petek, jengkol, dan lain sebagainya, tanpa kumur, tanpa gosok gigi, tanpa siwak, langsung kita masuk saja teromong di barisan jamaah. Allahu Akbar. Kata tetangga kiri kanannya, brengsek mana nih orang jengkol. Kalau itu sudah mengganggu kekhusyuan tetangga kiri kanan dalam sholat berjamaah, sudah dihukumi dosa. Sekecil itu Islam telah mengatur. Sekecil itu Islam telah menata. Makanya dalam hadis kalau habis makan jengkol, bukan jengkol, bawang putih, bawang merah, jangan dekati masjidku, kata Nabi. Kenapa? Innal malaikata, malaikat tersinggung, tersakiti. Bawang putih saja, bawang merah saja, Nabi ngomong ketika kalian habis makan bawang putih, bawang merah, jangan dekati masjidku. Apalagi makan petek, makan jengkol. Artinya apa? Sebelum kita ke masjid, bersihkan dulu bau-bau yang telah kita makan. Ya, itulah hablum minannas, harus dipraktekkan di dalam sholat berjamaah. Gosok gigi, kumur, makanya dalam wudhu kumur itu kan disunahkan. Ya kan? Dulu kita sering pakai siwak. Ya, ada kalau santri dulu karena siwak kan susah, ya. Dulu dapatnya orang habis haji kalau dikasih itu siwak segini, Pak, bisa 5 tahun. Padahal siwak itu manfaatnya apa? Ketika dipakai harus dipotong. Ketika dipotong, kulitnya dikupas, dikubuk-kubuk, disitulah keluar berkahnya, dan itulah manfaatnya luar biasa. Ini enggak seorang santri sayang segini sampai 5 tahun itu dipakai tiap sholat 5 waktu. Saya bilang itu jigong sudah berapa kilo sih? Siwak banyak sekarang tanam. Jadi habis pakai dipotong, dikupas lagi, diketok-ketok, tulang berebut, dipakai lagi, nanti potong lagi, habis ada lagi. Bukan kok segini sampai 5 tahun. Ya, itu siwak luar biasa, menguatkan gigi karena di situ ada kata-kata menghilangkan bau-bau mulut juga. Makanya ada pasta gigi mereknya siwak. Kok tahu? Saya kadang-kadang pakai. Jadi itu hablum minannas harus ditata. Di dalam sholat saja sudah diajarkan bahwa itu. Riwayat lain mengatakan, dalam riwayat sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, kebetulan Abu Jabal lagi mengimami sholat isya.
Rakaat pertama habis Al-Fatihah yang ia baca apa? Surat Al-Baqarah habis. Surat Al-Baqarah habis. Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Gak tanggung-tanggung, rakaat kedua yang ia baca apa? Surat Ali Imran habis. Ali Imran terdiri dari 200 ayat. Tapi Pak Bu, setelah sholat selesai, Muaz salam tengok kanan, salam tengok kiri, ia balik ke belakang, tidak ada satu jamaah yang tersisa di belakangnya. Kemana itu jamaah? Kemana itu jamaah? Kabur. Kabur. Lalu yang terbetik di dalam hati Muaz, jangan-jangan yang ikut sholat jamaah saya tadi orang-orang munafik. Orang-orang munafik bagaimana? Pura-pura sholat, tapi sebenarnya ia nggak sholat. Kan banyak sekarang kayak gitu, Bu. Ya, lihat tuh di TV atau lihat di YouTube, orang ikut sholat, Allahu Akbar, rakaat pertama ia ikut, rakaat kedua imam jamaah sujud, ia balik ke belakang, angkat kotak amal. Ada nggak? Makanya sekarang kotak amal di DKI itu dirantai, bukan kambing aja yang dirantai, kotak amal dirantai. Itu pun kadang-kadang masih jebol. Saya pernah isi kajian di Blokna Masjid Al-Kausar seberang Polres, itu dicongkel pakai legis, itu sudah dirantai. Akhirnya apa? Pakai teralis. Ini yang salah pengurus masjid sama jemaahnya. Nah begitulah gaya-gaya muslim di Indonesia. Jadi pura-pura sholat, sujud ikut sujud, rokok ikut sujud, rakaat kedua kembali ke belakang, bukan kotak amal saja. Kadang-kadang sandal orang dia embat. Mentang-mentang Ustaz khotibnya tadi bilang tinggalkan yang buruk-buruk, ambil yang baik-baik. Oh betul ya, praktekkan. Kata khotib tadi disuruh meninggalkan yang buruk-buruk, ambil yang baik-baik. Dia di masjid pakai sandal buruk, dia pakai sandal orang yang bagus-bagus. Salah lagi. Ya, jadi itu. Lalu Mu'ad kaget, karena kaget, dia laporkan kepada Nabi, ya Rasul, tadi saya mengimami sholat Isya. Rakaat pertama yang saya baca Al-Baqarah habis ya Rasul. Rakaat kedua yang saya baca Al-Imran habis juga ya Rasul. Tapi betapa kagetnya ya Rasul, setelah selesai saya tengok kanan, tengok kiri, balik ke belakang, tidak ada satu jamaah tersisa di belakang saya ya Rasul. Anggapan Mu'az dapat like dari Nabi, dapat pujian dari Nabi, dapat dukungan dari Nabi. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Mu'az, afattanun anta. Wahai Mu'az, apakah kamu ingin jadi bahan fitnahan orang lain? Apakah kamu ingin jadi bahan fitnahan orang lain? Kenapa? Yang dilakukan Mu'az menurut Nabi ketika ia mengimani sholat Isya, Mu'az tidak memikirkan kondisi makmum yang mengikuti di belakangnya. Makmum beda-beda Pak gayanya. Ada yang berdiri lama, gemeteran karena sudah sepuh. Ada yang sujudnya lama, ngebut kepala, kenapa? Ia punya darah tinggi. Makanya sujud terakhir lama yang disunahkan itu bukan bagi imam. Kita sunnah sendiri. Kalau imam sujud lama, jamaah nanti ada yang terganggu, tidak disunahkan. Padahal di situ doa yang luar biasa. Makmum beda-beda. Tetapi ketika mengimami, menjadi imam di wilayah-wilayah sekarang ini, kita memang harus hati-hati. Kemarin saya bilang, zaman Nabi sholatnya panjang-panjang, para sahabat panjang-panjang. Bahkan ketika umur sudah sepuh, udah mulai tua, mulai diingatin, jangan panjang-panjang, yang pendek aja. Tapi sekarang berbeda pesannya, jangan
panjang. Zaman Nabi pendek-pendek aja. Sekarang jangan panjang-panjang. Wadduha saja udah pada batuk. Ya, saya bilang kemarin wadduha wal-laili idza saja di belakang. Wadda rabbuka wa ma qala sebelakang. Wal akhiratu khairul laka minal ula sebelah kiri. Ya udah, imamnya tersinggung. Allahu akbar. Habis sholat ditanya, Pak Ustaz, kenapa tadi wadduha tidak dihabisin buat tersinggung? Kenapa? Wadduha udah batuk. Jadi itu hablum minallah, praktekkan. Hablum minannas pun juga harus dipraktekkan dalam sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, hadis yang kedua, an Urwata an Aisyah qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, "Dzata lailatin fakharajtu atlubuhu fa idza huwa bil baqi." Pada malam itu saya, kata Aisyah, kehilangan Rasulullah. Setelah Aisyah keluar mencari anggapan Aisyah, Nabi gak ada, kemana? Menggilir istri-istrinya. Jadi Aisyah ini istri yang paling penjemur, istri yang paling penyembur. Dia cari istri yang 1, 2, 3, gak ada. Pas lewat mau pulang, ia temui Nabi berada di makam Baqi. Mana itu makam Baqi? Sebelah kiri Masjid Madinah. Di situ ada makam Baqi. Apa yang dilakukan Rasulullah di makam Baqi? Apakah kamu takut Allah dan Rasulnya mengabaikanmu, kata Nabi? Aisyah pun berkata, saya tidak memiliki ketakutan itu. Saya juga mengira engkau ya Rasul mengunjungi sebagian di antara istri-istrimu. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya rahmat Allah turun pada malam ini. Tahukah kamu ini apa malam ini? Nabi menjawab, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Ternyata banyak Bapak Ibu hadis-hadis yang menyatakan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya alasan-alasan baca Yasin. Baca Yasin memang itu ijtihad ulama, tapi ingat jangan dibatasi. Yang tidak boleh itu dibatasi. Cukup Yasin, kamu baca lagi. Makanya tadi Ustaz Salim bilang habis asar, bil Quran, habis maghrib baca Yasin, habis sisa pulang silakan hidupkan malam nisfu Sya'ban. Kalau tidak bisa di mushola, di masjid, di rumah kita masing-masing dengan mendirikan sholat malam, tahajud, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran. Yang penting amal-amal sholat yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sudah masuk waktu Isya, ini seterusnya bisa dibaca di rumah masing-masing, dan ini bisa menjadi hujjah kita, menjadi alasan kalau ada saudara kita, teman-teman kita yang tidak paham, bisa diberikan alasan atau bisa dijawab dan makna lain. Ini saja yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u 'anhu wa yakfi'u mazida. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa sharrifna bi sharafatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.